Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku Ani di channel Olisa Istiqomah yang selalu membicarakan tentang anxiety dan keturunan-keturunannya. Dan kalau aku penyakit fisiknya sih karena asam lambung ya. Gitu. Oke, stay in this channel. Don't go anywhere. By the way, kamu subscribe dong biar aku tuh jadi semangat gitu loh bikin video-videonya. Cielah. Di like, di share ya. Buat kamu juga yang punya pertanyaan silahkan di komen aja, kamu jawab di komen. Insya Allah ada teman-teman kamu yang lain yang mengerti, silahkan jawab komen-komen. Tapi kalau aku lihat memang penting, aku sebenarnya baca kok komen, cuma kalau aku jawab satu-satu agak ribet juga gitu loh. Nah, jadi aku kalau ada komen-komen yang menurut aku, oh ini belum gue bikin nih videonya, aku akan bikin videonya gitu ya. Hari ini, saat ini, video ini, aku akan menjawab komen dari Ahna Virus 6505. Dia pertanyaannya gini, Bun, kenapa ya kalau ada kabar duka badan jadi nggak karuan? Kayak mau pingsan, kayak melayang padahal sebelumnya sudah baik-baik aja. Ini sih yang bikin sedih, kumat-kumat lagi kalau ada kabar duka. Ya sebenarnya sih bukan kalau ada kabar duka aja. Sebenarnya kalau ada sesuatu yang bikin kamu kayak stres gitu, itu akan kembali lagi. Karena kenapa? Itulah sifat orang anxiety disorder gitu loh. Jadi aku sih nggak tahu ya penyakit fisik kamu itu apa. Kalau aku kan asam lambung. Kalau asam lambung punya anxiety disorder dan punya psikosomatis, kalau dengar kabar duka atau hal-hal yang nggak enak gitu atau misalnya berantem gitu ya. Nah mulai deh tuh antara si anxiety duluan yang naik terus asam lambung kambuh atau asam lambung duluan yang naik anxiety kambuh gitu loh. Kalau aku gitu tuh yang punya asam lambung gitu ya. Dan ada juga yang memang tidak punya asam lambung juga ada karena anxiety ini nggak cuma karena punya penyakit di badan gitu, bahkan dari trauma masa lalu pun bisa gitu loh. Ada trauma yang kamu belum selesai gitu loh, akhirnya naik kembali gitu, itu bisa kejadi kayak gitu. Atau bisa juga karena genetik. Kalau aku kayaknya genetik juga, ada dari ibuku juga orangnya gitu, orangnya cemasan, khawatiran, ibuku juga seperti itu. Jadi genetik kayaknya ke aku gitu loh. Nah jadi buat pertanyaan kamu yang tadi nih, kenapa ya masih seperti itu ya karena kamu belum bisa memanage si anxiety disorder kamu gitu loh. Dan pada saat kamu udah mulai ketakutannya naik, otomatis si panic attack-nya datang gitu loh. Panic attack-nya datang sehingga kamu jadi kayak melayang-melayang, kayak mau pingsan, panic attack datang, si psikosomatis juga datang gitu loh. Yang bikin kamu kayak efek melayang-melayang itu ya si psikosomatis itu gitu loh. Psikosomatis tuh macam-macam, ada yang bikin deg-degan, ada yang tiba melayang-melayang, ada yang tiba-tiba aku sering tuh melayang-melayang gitu. Kayak ada gas yang angkat naik, terus kayak kedutan-kedutan, terus rasa macam-macam deh, terus kayak skip-skip gitu loh. Itu juga dari si psikosomatis gitu loh. Tapi aku kasih tahu sama kamu bahwa itu semuanya cuma rasa doang. Rasa yang salah gitu loh, yang amigdala ini kirim salah gitu loh ke kita gitu. Jadi kamu nggak perlu takut, itu tidak mematikan sama sekali. Kamu takut M kan? Itu tidak bikin kamu M, saya. Matikan maksudnya ya, itu tidak bikin kamu mati. Psikosomatis itu justru tergantung ya. Ada orang yang punya misalnya nih penyakit psikosomatis gitu kan. Dia kayak merasa kayaknya gue sakit nih gitu kan. Terus dia pergi ke dokter. Dokter bilang, kamu nggak sakit kok, kamu sehat-sehat aja, udah dicek lab dari from top to toe gitu ibaratnya. Dari atas ke bawah udah dicek lab. Terus kata dokter, kamu tuh nggak apa-apa, kamu tuh sehat. Dia nggak akan percaya. Karena kenapa? Si psikosomatis ini masih ada di dalam dirinya gitu loh. Dan di dokter dia udah ngerasa, oh sehat ya udah, oh iya baik, oh iya saya nggak ada penyakit apa apa ya dok, ya udah terima kasih. Sampai rumah psikosomatisnya kambuh lagi gitu loh, rasa kayak melayang-melayang lagi, kayak skip-skip lagi, kayak tiba-tiba jantung deg-degan lagi, ya kayak gitu-gitu gitu loh. Jadi kamu, kayaknya dokter itu salah deh, gue coba ke dokter yang lain, akhirnya belanja dokter gitu loh. Pada dasarnya sih kalau udah medical check up baik-baik aja. Kalau kamu misalnya pengen cari dokter yang lain lagi, second opinion, it's okay. Tapi jangan belanja dokter. Ingat, bukan berarti tidak boleh ke dokter. Wajib pergi ke dokter. Wajib. Wajib bukan berarti belanja. Wajib bukan berarti jadi keterusan. Wajib ke dokter bukan berarti kamu jadi setiap ada rasa deg-degan datang, oh ini jangan-jangan gue mau stroke nih, pergi ke IGD. Enggak begitu gitu loh. Ya, enggak begitu. Terus apalagi tadi pertanyaannya aku sampai lupa.
mau pingsan, melayang-layang, iya mau pingsan itu ya rasanya si anxiety itu ya, kecemasan kamu jadi berlebih. Pingsan, ya mati, ya tiba-tiba ada lagi yang kalau punya punya apa namanya, hipokondria, aduh jangan-jangan nih gue sakit apa gitu loh, yang tadinya nggak kerasa-kerasa jadi kerasa gitu, gitu. Terus ini sih yang bikin kumat kalau ada kabar duka, iya tergantung sih orang, ada yang kamu karena kabar duka, ada yang karena nggak punya duit juga kamu, ya kan. Mikir besok makan apa gitu, bisa jadi seperti itu. Karena setiap manusia percayalah, kita tuh punya, apa namanya, kadar cobaan tuh yang berbeda-beda gitu loh. Dan kamu yakinlah bahwa, eee, apapun yang Allah kasih kita, cobaan itu akan membuat kita menjadi jauh lebih baik dari kita yang sebelumnya. Kalau kamu muslim ya, kalau aku kan muslim ya, aku nggak tahu kamu agamanya apa, tapi kalau kamu muslim, kamu ingat di Al-Baqarah 286 Allah bilang, "La yukallifullahu nafsan illa wus'aha." Kita nggak akan pernah diberikan cobaan yang di luar dari kemampuan kita, gitu loh. Bahkan cobaan yang kamu rasain sekarang, belum tentu kalau adanya di aku mampu. Belum tentu kalau ada di orang lain mampu gitu. Makanya Allah kasih cobaan ini ke kamu karena kamu mampu, karena kamu bisa, gitu. Percaya, percaya. Dan kamu jangan pernah lupa, selalu berdoa, berdoa, berdoa. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah, aku akan beri. Allah bilang seperti itu. Jadi solusi dari aku banyak-banyak kalau kamu lagi apa namanya, melayang-melayang apa skala ada rasa psikosomatis dan anxiety disorder, kamu bilang sama diri kamu bahwa aku baik-baik aja, aku bahagia, aku baik-baik aja, aku bahagia. Itu versi kecil. Afirmasi positif mungkin kamu bisa lihat di Google, di situ banyak banget, kamu cari aja afirmasi positif untuk anxiety. Nanti keluar tuh kata-katanya semua, kamu bisa hafalin, kamu catat. Pada saat itu terjadi, kamu bisa lihat catatan dulu, mungkin kamu gak hafal. Karena kan kalau kita udah terjadi hal yang seperti itu tuh, si psikosomatis datang, anxiety datang, panic attack datang, tuh kita udah gak bisa apa-apa lagi tuh kayaknya tuh gitu loh. Udah kayak udah deh gitu loh. Nah kamu inget tuh, oh gue ada catatan di mana. Jadi kamu apa namanya, fokus kamu tuh berpindah kepada kata-kata gitu loh. Fokus kamu otomatis berpindah kepada kata-kata itu. Kamu baca, aku bahagia, aku senang, kamu bikin sendiri gitu. Kamu bikin sendiri ya. Jadi percayalah, satu, kalaupun kamu kena panic attack, itu akan berlalu. Bisa antara 10 menit, 20 menit, itu akan berlalu, si tremor apa segala macam itu akan berlalu gitu loh. Tapi kalau rasa takut itu aku tahu itu bisa 24 jam gitu ada di kita. Selama kita tidak mau menerima bahwa diri kita ini adalah apa namanya, punya kena anxiety disorder, pernah kena panic attack, kamu membenci rasa itu, kamu nggak akan bisa keluar dari situ. Kamu terima aja, terima, ya udah oke ya, gue panic attack, gue anxiety disorder, ya Allah, bahagia apa segala macam. Kamu omongin juga apa namanya, afirmasi positif. Terus kamu juga misalnya di YouTube kamu cari apa namanya, video-video tentang relaksasi. Mungkin buat kamu yang punya duit, kamu bisa ke hipnoterapi gitu kan ya. Tapi kalau kamu yang nggak punya duit, banyak banget video-video hipnoterapi yang ada di YouTube. Kamu tinggal buka aja, buka ya kamu dengerin gitu. Posisinya santai aja, nggak harus yang duduk tegang apa enggak. Kalau aku sih dulu sih mati tiduran aja bodoh gitu. Gitu ya. Oke, sampai di sini dulu. Semoga menjawab. Insya Allah jangan lupa di-subscribe guys, di-like, di-share, di komen. Buat kamu yang nge-share video ini, insya Allah misalnya ada orang yang butuh, menjadi pahala jariah buat kita semua. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.